Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Hairunisa dengan NPM 256300060. Di sini saya akan mempresentasikan tugas materi kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia Baku. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dan pedoman bahasa Indonesia baku. Yang kedua, ciri-ciri dan fungsi bahasa Indonesia baku. Yang ketiga, sikap terhadap bahasa Indonesia baku. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa Indonesia baku. Pengertian dan pedoman bahasa Indonesia baku. Pengertian bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam situasi formal dan resmi, yang penulisannya dan pengucapannya sesuai dengan kaidah standar yang berlaku, seperti dalam Ejaan Bahasa Indonesia EBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bahasa ini digunakan dalam komunikasi resmi, karya ilmiah, dokumen pemerintah, dan pendidikan sebagai standar kebahasaan yang benar dan menjadi acuan. Pedoman utama penulisan Bahasa Indonesia Baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang bisa disebut dengan KBBI, dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI. KBBI menjadi rujukan resmi untuk kosakata, sedangkan PUEBI mengatur tata cara penulisan ejaan, tanda baca, dan penggunaan huruf kapital. Selain itu, bahasa baku juga harus memenuhi kaidah gramatikal, tidak dipengaruhi bahasa daerah atau asing secara berlebihan dan bersifat formal. Untuk ciri-ciri bahasa Indonesia baku sendiri adalah memiliki ciri bentuk yang tetap, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing dan daerah, tidak rancu dan digunakan dalam konteks formal seperti dokumen resmi, media massa, dan karangan ilmiah. Bahasa baku juga harus memenuhi kaidah ejaan dan tata bahasa, ditandai dengan penggunaan imbuhan yang eksplisit dan tidak mengandung pemborosan kata atau pleonasme. Fungsi bahasa Indonesia baku sendiri adalah atau meliputi 4 hal utama: sebagai alat pemersatu antar daerah, sebagai pemberi kekasan yang membedakan dari bahasa lain, sebagai pembawa kewibawaan yang memberikan prestise sosial, dan sebagai kerangka acuan standarnya sendiri. Sikap terhadap bahasa baku Indonesia. Kesetiaan berbahasa, berupaya memelihara dan menggunakan bahasa Indonesia dengan setia, serta tidak terlalu terpengaruh oleh bahasa asing yang berlebihan. Kedua, kebanggaan berbahasa. Mereka merasa bangga memiliki bahasa yang nasional yang ditunjukkan dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan benar sebagai identitas bangsa. Kemudian, kesadaran norma, menyadari bahwa ada norma bahasa Indonesia yang harus dipatuhi dan berusaha menggunakannya dengan benar. Kemudian, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, berusaha menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah, baik dalam lisan maupun tulisan, dan tidak merasa malu jika harus memperbaikinya. Penggunaan bahasa Indonesia baku. Penggunaan bahasa Indonesia baku merujuk pada pemakaian ragam bahasa yang telah distandarisasi dan diresmikan yang digunakan terutama dalam situasi-situasi formal, yaitu yang pertama, surat resmi atau dinas. Nah, di sini surat menyurat antar instansi atau pemerintah atau perusahaan. Kemudian ada dokumen ilmiah yang mencakup skripsi, tesis, jurnal, laporan penelitian, dan makalah. Pendidikan juga ada yang mencakup buku pelajaran, pidato di sekolah atau kampus, dan proses belajar mengajar secara formal. Acara formal meliputi pidato kenegaraan, seminar, konferensi, atau upacara resmi. Kemudian media massa formal, berita di surat kabar, atau siaran berita di televisi atau radio yang bersifat informatif dan resmi. Kesimpulannya adalah, sebagai masyarakat Indonesia, menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah adalah bentuk tanggung jawab kita untuk menjaga konsistensi atau kejelasan dan martabat bahasa nasional, terutama dalam konteks-konteks yang serius dan resmi. Kita harus membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik, sesuai konteks dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.